Jadi penjelasan sederhananya seperti ini. Ketika harga saham dari yield obligasi berjalan searah, maka hal itu terjadi ketika ekonomi baru saja lepas dari resesi, atau dengan kata lain sedang mengalami phase recovery dari resesi dan juga inflasi masih rendah. Pada saat itu suku bunga acuan masih rendah dan harga saham-saham juga masih jatuh. Karena itu pada masa ini kedua instrumen investasi bergerak bersamaan, dikarenakan investor masih membeli obligasi karena suku bunga acuan yang rendah, dan mulai juga berinvestasi di instrumen saham karena harga saham yang masih murah. Ketika ekonomi terus membaik, maka usaha-usaha akan mulai membaik. Hal ini membuat investasi saham menjadi menarik karena harga-harga saham yang meningkat. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan harga obligasi. Karena ketika investasi saham membaik, maka investor cenderung berpindah ke investasi saham karena lebih menjanjikan keuntungan yang lebih besar dan resiko yang ditanggung investor lebih kecil karena kondisi ekonomi yang sedang membaik. Hal ini membuat investor meninggalkan obligasi. Ketika ekonomi mencapai puncak dan akan mengalami resesi, maka pada masa ini suku bunga tinggi dan ekspansi perusahaan mulai melambat. Hal ini akan menyebabkan stagnasi di pergerakan harga saham, atau lebih buruk lagi, harga saham menjadi turun atau bearish. Tetapi, hal ini justru membuat investor beralih ke investasi obligasi karena menjanjikan imbal hasil yang lebih tinggi tetapi aman. Jadi sekian penjelasan saya tentang hubungan antara obligasi dengan saham.